Sehat Kang, luar biasa. Lama tidak ketemu. Kita salam bersama-sama Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholawat Muhammad, rahayu rahayu. Kembali berjumpa dengan pasukan Grup Nusantara dimanapun sahabat, sedulur, netizen, subscriber yang selalu mensupport, selalu mendukung channel kami, baik yang ada di Papua sampai dengan Pulau Sumatera, di Lampung, Medan, Kalimantan, juga Palembang, dan juga ada yang ada di luar negeri. Mohon selalu supportnya untuk kami supaya bisa memberikan manfaat bagi semuanya saja. Nah, tak lupa kita minta doanya Kang Miswan ini. Monggo Kang, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Monggo. Dengan izin semoga kita subscriber dimanapun berada di dalam keluarga kita, Allah memberikan selamat hidup dan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan semua urusan lahir batin. Amin. Semuanya yang sakit mudah-mudahan Allah Amin ya Allah. Dan semuanya yang halangan atau urusan apapun yang lagi susah, Allah memberikan kemudahan dan lancar semuanya. Amin ya Allah. Terima kasih Kang, semoga menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Nah, hari ini kita kebetulan sedang malam rutinan ya, sambil menunggu teman-teman. Ada sebuah pertanyaan ini Kang dari netizen, dari sahabat kita juga, terkait dengan sebenarnya siapa sih Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Kemarin di konten yang kemarin sudah kita sampaikan ya sedikit ya, kita membuka sedikit saja yang diizinkan. Kemudian menanyakan kan, kalau di secara syariat yang dipahami secara fikih kan, akhir zaman, pemimpin akhir zaman adalah sosok Imam Mahdi. Nah, terus apa hubungannya? Apa beda? Apa sama? Atau bagaimana? Nah, mungkin kita akan coba mengkaji atau melihat dari sisi gaibnya yang diizinkan tentunya. Kira-kira seperti itu ya Kang ya. Ya, semoga diizinkan dan mendapat ridho Allah dan doa. Demikian Kang Isman, mohon dibentengi sendiri dengan keilmuan panjenengan. Allah ilai anta maksudi wa ridhoka majnun sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih. Assalamualaikum malaikat yang di tasbih khusus asma. Aktif semuanya dengan seizin beliau Sang Hyang Nur Cahaya. Dengan seizin beliau. Mohon dihadirkan gaib yang bisa menjelaskan tentang beliau Sang Hyang Nur Cahaya dan apa hubungannya dengan sosok Imam Mahdi yang diyakini dan diimani tentunya sebagai sosok pemimpin akhir zaman, yang izinkan hadir betul-betul yang bisa memahami, yang bisa menjelaskan tentang hubungan atau kaitan sosok beliau Sang Hyang Nur Cahaya dan juga Imam Mahdi yang didudukan oleh umat Islam di akhir zaman, betul-betul yang asli. Jika ada penyusup, mohon langsung diledakkan. Tarik ke tangan saya, mohon masuk tubuh mediator. Allah bi alwali sallallahu alaihi wasallam masuk dari sempurna sinkron sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung beradaptasi dengan tubuh mediator. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pangapunten, selamat datang sugeng rawuh di Majelis Al Husaini Banjarnegara. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Dengan siapa? Silakan memperkenalkan diri, yang diizinkan saja. Monggo. Dari bangsa Jin. Mohon maaf karena sosok cahaya telah membawaku ke sini. Ya. Oke, panjenengan tadi berada di mana dan sedang apa? Ya, sedang dalam pengawasan. Hanya tugas mengawasi wilayah Nusantara. Di wilayah mana? Nusantara. Oh, di wilayah Nusantara saja ya. Alhamdulillah.
Nah, sedikit mungkin panjenengan eh, sudah muslim, sudah berapa lama panjenengan muslim dan ikut beliau kan? Belum lama, Belum lama. sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun ya. Tepatnya di Nusantara sebelah mana panjenengan ini? Bagian timur. Oh, bagian timur ya. Iya, oke. Baik, terima kasih. Dimuslimkan oleh beliau langsung atau murid-murid beliau? Dari murid beliau. Murid-murid beliau, alhamdulillah. Baik, saya harus memanggil panjenengan apa ini, Mas? Ya, Mbah saja. Mbah saja. Terima kasih ya. Tapi sebelumnya kita mohon izin bahwa kurang sopan saya protek dulu ya, karena memang Pak Sokoy penuh dengan tipu daya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih Ustaz Makhtar sendiri beliau saya. Mohon ditunjukkan jasanya di benteng, diprotek. Jika makhluk ini berbohong langsung meledak. Allah biar sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin menghadirkan hidangan yang disediakan dengan izin beliau. Dihadirkan hidangan istimewa untuk kami kun fayakun Allah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mbah, sebelum ya, terima kasih. Sama-sama Mbah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kehadiran panjenengan atas beliau tentunya ya, terkait dengan ya banyak saudara kita yang menanyakan sosok akhir zaman. Kalau dalam tinjauan syariat atau fikih memang ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman ya akan dipimpin oleh sosok Imam Mahdi dengan banyak referensi beliau itu siapa, keturunannya siapa, dan sampai dengan bahasanya sepak terjangnya. Dan tetapi di sisi lain ada beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, sehingga ada orang yang bertanya atau bingung siapa sih Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, karena mungkin berbeda ya dengan pemahaman orang secara umum yang diyakini bahwa di akhir zaman ya adanya Imam Mahdi. Monggo yang bisa dijelaskan dan yang diizinkan saja. Terima kasih Mbah. Ya, maaf jika banyak kesalahan kekurangan saat nantinya. Nggih, napa-napa silahkan. Penjelasan dengan sepengetahuan saya, kalau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu adalah raja di raja alam gaib yang menguasai seluruh alam gaib. Jadi dibedakan sama Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi julukannya adalah pemimpin akhir zaman yang dengan fisiknya merupakan manusia yang memang ditugaskan Allah untuk memimpin di akhir zaman. Karena setelah nanti akhir zaman ini sudah beradur, tidak ada yang bisa memimpinnya, baru beliaulah yang ditugaskan untuk memimpin di akhir zaman nanti. Kalau bersejarah dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, beliaulah paduka raja di raja yang menguasai alam gaib. Maka kalau disamakan mirip memang, tapi tugasnya sekarang masih dirahasiakan. Kalau julukan adalah Imam Mahdi masih tersembunyi. Tapi kalau julukan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana memang sudah beradab, itu adalah sudah selamanya menguasai alam gaib. Tapi beberapa tahun sudah ada tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
menguasai alam dunia dan alam gaib itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jajaran-jajaran sekarang ini adalah manusia-manusia banyak yang belum mengetahui, banyak yang belum meyakini karena mereka semuanya adalah mementingkan diri sendiri. Karena itu adalah dari sisi gaib, manusia harus yakin dengan tentang gaib. Karena kebanyakan orang tidak mementingkan gaib. Rohaninya adalah yang tidak berlatih, salurkan untuk mementingkan di akhirat nanti hanya dunia saja. Jadi keyakinan dari alam gaib itu adalah masih kurang. Kecuali memang yang sudah diaktifkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut serta atas bimbingan beliau Sang Yang Cahaya Nirwana. Jadi begitu ya. Oh, jadi di akhir zaman sekarang ini, tentunya sekarang sosok yang bergelar Sang Yang Nur Cahya Nirwana memang dengan izin Allah sudah tanda petik dimunculkan, dan beliau diberikan tugas menjadi raja di alam gaib, begitu. Dan sementara kalau Imam Mahdi itu sosok secara fisik ya, yang itu masih dirahasiakan tentunya ya. Itu saja sudah banyak yang mengaku-ngaku. Betul. Jadi Imam Mahdi. Betul, banyak sekali yang mengaku-ngaku sosoknya sebagai Imam Mahdi. Ya. Tapi beliau tetap disembunyikan, masih dirahasiakan. Ya. Jadi itu ya. Jadi dari tugas dan fungsinya untuk saat ini masih berbeda ya. Kalau sosok Imam Mahdi secara fisik masih tersembunyi ya sosok fisiknya. Tapi kalau Sang Yang Nur Cahya Nirwana adalah memang saat ini sudah mendapat tugas oleh Allah ya. Salah satu tugas yang utama dari beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana di akhir zaman sekarang ini apa saja itu, Mbak? Sudah beribu-ribu tugas yang dijalankan beliau. Karena sekarang di tempat-tempat maksiat semuanya itu akan lebih dijauhkan dari Allah dan cepat dimusnahkan Allah. Karena semua itu adalah untuk pembangunan yang baru akan bermunculan, dan peraturan baru itu berhamburan, tidak seperti dengan peraturan atas ridho Allah. Semuanya berpecah belah. Sekarang memang sudah mulai hancur-hancuran pemerintahan di antara fisik maupun non fisik. Apalagi sekarang semuanya sana sini ingin menguasai harta benda Nusantara. Jadi untuk diperbuatkan semuanya ingin menguasai. Alhamdulillah. Monggo Mbah sambil ngunjuk dulu, ada tamu. Lewat samping. Ya. Monggo Mbah sambil ngunjuk dulu. Jadi seperti itu ya. Di akhir zaman ini beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana itu sebenarnya hanya sebuah gelar ya. Gelar nama, gelar gitu ya. Dari seseorang manusia, apa dari sosok gaib, Mbah? Kalau sisi gaib memang itu sudah ada gelar. Sudah lama beliau ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin alam gaib. Memimpin alam gaib. Berarti beliau itu ada sosok fisiknya seperti manusia, maksudnya ya Mbah ya? Nah, cuma di alam gaibnya beliau bergelar Sang Yang Nur Cahya Nirwana, raja di alam gaib. Di alam gaib itu kan
mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak, alam gaib itu apa saja sih? Kita kan yang tahu mungkin alam gaib ya jin, malaikat, iblis seperti itu. Apakah ada alam-alam selain itu? Ya, dalam kayangan Dalam kayangan. semuanya alam-alam itu adalah lingkungan siluman. Itulah alam gaib yang memang segala dari dalam zaman Azazil dulu. Nggih. Oh iya. Sudah ada dari zaman dulu memang untuk menguasai manusia. Jadi alam gaib dan alam kayangan Alam kayangan. itu sama saja itu. Gelarnya gaib. Iya. Tapi kalau alam dunia ini adalah sosok fisik yang menguasainya. Tapi karena beliau sudah menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang itu sudah jadi gelarnya. Setelah mendapat tugas Nggih. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, alhamdulillah. Jadi seperti di sebelumnya kan sudah dijelaskan di konten kami sebelumnya bahwa memang beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana adalah ada sosok manusianya, juga punya santri dan jamaah, ada amaliyahnya yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya seperti itu ya Mbah ya. Iya. Karena bimbingannya adalah rohani. Nggih. Harus dijalankan. Dan syariat juga ada. Harus bersamaan. Iya. Maka itu memang tugas dari beliau untuk membangun nanti generasi-generasi yang akan dipimpin. Beliau akan memakmurkan sisinya bumi ini. Nggih. Jadi contoh sedikit saja Mbak, sebenarnya peran utama beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana di alam gaib itu apa itu Mbak? Peran dan tugas utamanya beliau adalah untuk menguasai semuanya. Jin, siluman, iblis, semuanya memang tunduk sama beliau. Karena itu adalah tugas dari Allah. Biarpun iblis pun akan tunduk jika berendak, memang ditaklukkan. Karena iblis itu adalah memang diizinkan sama Allah untuk membisik-bisiki manusia. Tugasnya masing sendiri itu adalah bisa ditundukkan. Karena memang itu sudah jadi penguasa alam gaib. Apalagi sebangsa siluman, jin-jin yang lainnya itu sangat mudah. Ya. Jadi beliau tugas atau kewenangan utamanya adalah menjadi raja di semua alam gaib, bahkan sampai iblis saja tunduk kepada beliau. Apalagi jin dan siluman, Oke, Mbah. Iya. Begini, Mbah, terakhir ya sedikit saja. Apakah ada kaitannya beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cahya Nirwana itu dengan sosok Imam Mahdi nanti di akhir zaman secara fisik itu? Ya, mohon maaf. Kalau gelar Imam Mahdi memang masih dirahasiakan. Napa. Ya, betul. Jadi seperti itu ya. Tapi pada intinya bahwa sosok Imam Mahdi itu adalah pemimpin akhir zaman yang memang secara fisik itu sudah tanda petik diterjunkan atau bisa dilihat orang secara umum, maksudnya begitu ya Mbak ya? Iya. Tapi banyak yang mengaku-ngaku. Jadi banyak. Sekarang banyak yang keder. Betul. Mulai keder. Betul. Karena semuanya mengaku. Orang yang benar-benar banyak penggemar ataupun itu, katanya itu adalah Imam Mahdi. Betul Mbak. Yang berkedudukan yang tinggi. Mereka akan menyebutnya Imam Mahdi. Iya betul, banyak sekali. Maka nanti gelarnya manusia
awam itu akan tidak merasakan percayanya Betul. setelah beliau ada di depan mereka semuanya. Nah, betul Mbah. Jadi sekarang kan sudah banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Di saat seperti itu kan keyakinan, kepercayaan, kebenaran itu juga sulit sekali ditemukan. Nah, ketika beliau nanti hadir tanda petik betul-betul diutus menjadi Imam Mahdi, kan banyak orang yang tidak percaya tentunya, karena beliau juga bukan orang yang terkenal atau tenar seperti artis atau presiden ya Mbak. Ya, memang seperti itu. Nanti kejadian seperti itu. Banyak yang tidak percaya gitu ya Mbak. Ya, maka sekarang memang beliau masih dirahasiakan. Hanya tata cara ibadahnya sudah di mana-mana. Udah tinggal memetik saja. Tinggal ketaatannya dan patuh. Iya. Jadi tata cara ibadahnya itu sekarang sudah mulai diajarkan. Ya, sudah. Alhamdulillah ya. Ya. Nah. Terakhir Mbah, kira-kira kalau dari beberapa medsos, video atau konten-konten yang beredar itu banyak sekali yang mengaji Imam Mahdi sebentar lagi lah. Ada yang ikut hitungan setahun, 2 tahun, bulan. Nah, menurut panjenengan mungkin yang boleh disampaikan, apakah memang sudah dekat sekali beliau itu diturunkan ke muka bumi? Ya, memang sudah lahir, sudah di depan mata. Ya Allah, tapi nanti munculnya setelah ada huru-hara, sudah tidak ada peraturan apapun. Semuanya hancur berderai. Tidak ada kepemimpinan apapun. Tidak ada yang mampu bisa memimpin. Karena sudah amburadul bumi ini. Barulah ada sesosok yang mulia akan hadir di tempat kita. Nantinya. Makanya banyak permohonan agar bisa ketemu, berjumpa sama beliau. Amin. Semoga dengan izin beliau ya Allah. Pertanyaan terakhir nih Mbah, mungkin tadi Mbah panjenengan menyampaikan beliau nanti akan muncul pada saat sudah tidak ada kepemimpinan, setelah ada huru-hara. Luhurnya seperti apakah sampai tidak ada kepemimpinan, apakah artinya semua negara-negara, presiden, perdana menteri, raja di dunia ini yang memimpin negara itu memang sudah apakah mati atau hancur semuanya? Ya, sudah tidak bisa mengatur segi fisik, moral ataupun segi pembangunan apapun, sudah semuanya nol. Karena sudah bercerai-berai. Kehancuran bumi sudah merajalela dimanapun. Nauzubillah. Kehancuran bumi itu apakah akibat bencana alam yang begitu dahsyat atau kan akibat peperangan besar di dunia? Ya, seperti itu. Akibat peperangan besar yang memang ada prediksi perang dunia ketiga itu. Ya. Allah, nauzubillah. Begitu dahsyat sekali. Jadi seperti itu kurang lebih. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mbak sedikit? Ya. Mohonlah kepada Allah SWT agar diselamatkan dan bisa berjuang untuk bisa ketemu sama beliau nanti, untuk bisa berjuang bareng-bareng. Amin, semoga ya Allah. Ya, terima kasih Mbah. Monggo panjenengan mengunjuk dulu sebentar Mbah, menikmati hidangan sambil saya menyapa subscriber dulu, begitu kurang lebih teman-teman semuanya. Ya, semoga nanti konten ini, informasi ini, walau dari saya ingatkan lagi karena ini persepsi gaib ya, sudut pandang gaibnya tentu tidak bisa dipercaya 100%, walaupun kita sudah izin beliau memprotek, hanya kejujuran yang disampaikan. Kurang lebih begitu Mbah, panjenengan sudah hadir, terima kasih, semoga menjadi amal ibadah dan semoga kita semuanya istiqomah di beliau nggih. Monggo amin. Mohon maaf jika banyak perkataan saya dan kurang jelas dan kurang detail. Kebodohan saya sendiri. Sama-sama. Pemahaman saya memang terbatas. Mohon saya sebanyak-banyaknya. Semohon
diri. Monggo, terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan Allah. Alhamdulillah sehat kami semua. Demikian seluruh sedulur, subscriber, saudaraku semuanya, sahabatku semuanya yang ada di Nusantara, di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian sedikit ya informasi dari sudut pandang gaib terkait siapakah sosok beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dan juga apa kaitannya dengan sosok beliau Imam Mahdi yang akan memimpin dunia di akhir zaman. Seperti itu, tidak akan saya ulas kembali. Silakan bisa diambil hikmahnya, dipetik dan difilter kembali, disaring kembali informasi ini, karena ini sifatnya sudut pandang kegaiban. Hanya orang-orang yang mendapat hidayah yang akan tertanam keyakinan dalam hatinya. Tapi kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tentu tidak punya keilmuan, pemahaman apapun kecuali tepatnya salah dan dosa. Kami atas nama PGN mohon maaf lahir batin apabila banyak kurangan. Kita pamit ya kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteguhan hati yang berpegang pada janji. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kang Miswan sendiri.